Pengamat ekonomi William Pesek menyebut pertemuan IMF yang berlangsung di Washington, AS, menjadi pertemuan dana moneter internasional yang sibuk, menegangkan, dan penuh tantangan. Di sana, para tokoh ekonomi terkemuka akan menghadapi sejumlah isu panas yang membingungkan, mulai dari perlambatan ekonomi Tiongkok hingga resesi Jerman, resiko geopolitik yang berlimpah, hingga pemilihan umum AS yang menguji urat syaraf di mana-mana. Ditambah lagi peringatan IMF tentang bom waktu utang publik senilai 100 triliun US dollar. Hebatnya, Washington bisa menjadi tuan rumah pertemuan ekonomi paling berdampak. Beberapa tahun yang lalu, banyak pakar memperkirakan BRICS yang menyatukan Brazil, Rusia, India, dan Afrika Selatan itu ditakdirkan untuk menjadi tontonan sampingan. Pada tahun 2001, ekonom Goldman Sachs saat itu, Jim O'Neill, menciptakan akronim BRIC. Pada tahun 2010, keempat anggota asli menambahkan Afrika Selatan. Pada tahun-tahun berikutnya, BRICS tampaknya kehilangan daya dorongnya. Dalam laporan tahun 2019, Standard & Poor's mengatakan blok tersebut telah kehilangan relevansinya. Sekitar waktu yang sama, O'Neill sendiri mengkritik pendiriannya. Namun BRICS kini telah kembali bergairah dan berkembang dengan menambahkan 5 anggota baru, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mariel Ferragamo, seorang analis di Council on Foreign Relations, mencatat bahwa bergabungnya Mesir dan Ethiopia akan memperkuat suara dari benua Afrika. Mesir juga memiliki hubungan dagang yang erat dengan Tiongkok dan India, serta hubungan politik dengan Rusia. Sebagai anggota baru BRICS, Mesir berusaha menarik lebih banyak investasi dan memperbaiki ekonominya yang terpuruk. Kemudian, pada bulan Februari, BRICS meluncurkan rencana untuk menciptakan platform penyelesaian dan pembayaran digital multilateral yang disebut BRICS Bridge, yang akan membantu menjembatani kesenjangan antara pasar keuangan negara-negara anggota BRICS dan meningkatkan perdagangan bersama. Laporan menunjukkan pertemuan minggu ini akan memunculkan strategi baru untuk mempercepat upaya menggantikan dolar AS. Udit Sikand, analis di Gavecal Draconomics, mencatat bahwa salah satu idenya adalah unit moneter BRICS yang didukung emas. Dan untuk itu, Barat perlu mengakui sejauh mana mereka mempermudah BRICS. Keterbukaan bagi negara-negara di belahan bumi selatan ini, bagaimanapun juga, sebagian berkat kelompok Bretton Woods yang mengacaukan ekonomi masing-masing negara dan dengan demikian sistem global. Ambil contoh AS yang sedang dilanda kekacauan politik pada saat utang nasional telah mencapai 35 triliun dolar. Resiko yang ditimbulkan oleh pemilihan umum 5 November mendatang saja sudah membuat perusahaan pemeringkat kredit gelisah, khususnya Moody's Investor Service, yang merupakan lembaga terakhir yang memberi peringkat AAA untuk Washington. Jerman sedang mengalami stagnasi, menyoroti tantangan yang dihadapi benua yang lebih luas. Seperti yang dikatakan Kementerian Ekonomi Jerman, kelemahan ekonomi kemungkinan berlanjut pada paruh kedua tahun 2024, sebelum momentum pertumbuhan meningkat secara bertahap lagi tahun depan. Seraya menambahkan bahwa resiko resesi teknis berlimpah. Tingkat kekhawatiran dapat terlihat dari tindakan Bank Sentral Eropa minggu lalu, yang memangkas suku bunga untuk ketiga kalinya tahun ini. Michael Krausberger, kepala investasi global di Allianz Global Investor, mengatakan peningkatan kecepatan pemangkasan suku bunga ini dibenarkan karena perpaduan antara pertumbuhan euro yang di bawah tren dan inflasi yang sesuai target menunjukkan diperlukannya kebijakan moneter yang jauh lebih longgar daripada yang berlaku saat ini. Krausberger menambahkan bahwa ada beberapa harapan bahwa dukungan kebijakan Tiongkok baru-baru ini akan membantu pasar yang sensitif terhadap perdagangan seperti Jerman, tetapi kami ragu ini akan cukup untuk mengimbangi gambaran permintaan domestik yang lemah di kawasan tersebut. Ada juga resiko bahwa setelah pemilihan umum AS mendatang pada bulan November, konflik perdagangan dapat kembali menjadi agenda kebijakan. Tidak hanya antara AS dan Tiongkok, tetapi juga dengan Uni Eropa yang menghadirkan resiko penurunan pertumbuhan lebih lanjut.
Yang memperburuk keadaan, tingkat utang publik global akan mencapai 100 triliun dolar tahun ini. Sebagian besar disebabkan oleh lintasan pinjaman AS dan China. Tingkat utang yang tidak terbayangkan seperti itu merupakan ancaman yang nyata bagi sistem keuangan global. Seperti yang ditulis analis IMF dalam laporan terbaru, tingkat utang yang tinggi dan ketidakpastian seputar kebijakan fiskal di negara-negara yang penting secara sistemik, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, dapat menimbulkan dampak yang signifikan dalam bentuk biaya pinjaman yang lebih tinggi dan resiko terkait utang di negara-negara lain. Dampak buruk tersebut dapat mempersulit keputusan kebijakan moneter di seluruh Asia di kedua arah. Di Tokyo, pejabat Bank of Japan menyuarakan tekad mereka untuk terus menaikkan suku bunga. Namun, hal itu terjadi meskipun ada data yang menunjukkan pelemahan baru dalam penjualan retail, ekspor, produksi industri, dan pesanan mesin swasta. Dan kekhawatiran di antara pejabat Kementerian Keuangan bahwa kekuatan deflasi mungkin kembali terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Semua ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah negara-negara dengan ekonomi terbatas dunia bersikap acuh tak acuh terhadap resiko yang ada di masa depan. Saat para pejabat tiba di Washington, ada kelegaan yang cukup besar karena AS belum mengalami resesi seperti yang diprediksi oleh sebagian besar ekonom. Atau bahwa penurunan ekonomi China tidak mendorong pertumbuhan ekonomi daratan terlalu jauh di bawah target 5% tahun ini. Namun, ada alasan untuk berpikir bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai yang dahsyat. Jalan geopolitik ini sangat berbahaya. Selain tonggak utang yang menakutkan yang ditandai oleh IMF, ketegangan Timur Tengah meningkat karena perang Rusia di Ukraina terus berlanjut. Dan kemudian ada kembalinya perdagangan Trump. Jajak pendapat menunjukkan persaingan yang sangat ketat antara mantan Presiden AS Trump dan Wakil Presiden saat ini Kamala Harris. Namun, pasar taruhan menunjukkan Trump mungkin menang. Jika demikian, Asia dapat dengan cepat berada dalam bahaya. Ancaman Trump untuk mengenakan tarif 60% pada semua barang Cina hanyalah permulaan. Banyak yang memperkirakan pemerintahan Trump 2.0 akan mengenakan pajak dan pembatasan perdagangan yang jauh lebih besar, yang semuanya pasti akan menghancurkan Asia pada tahun 2025. Bahkan jika Trump kalah dari Harris, dia tidak akan menerima kekalahan dan melanjutkan hidup dengan damai. Banyak yang khawatir pendukungnya akan menyerang ibu kota AS lagi untuk memprotes kekalahannya dengan alasan pemilu dicurangi. Hal itu kemungkinan akan membahayakan peringkat kredit Washington lagi dan membuat investor takut sehingga saham Wall Street melonjak ke titik tertinggi sepanjang masa. Dampak dari pemberontakan yang diilhami Trump pada 6 Januari 2021 menjadi salah satu alasan Fitch Ratings mencabut peringkat AAA pada utang AS, mengikuti jejak Standard & Poor's. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Moody's juga akan menurunkan peringkat AS? Ketidakpastian ini menguntungkan BRICS. Asia Barat Daya juga terlihat jelas sedang beralih ke negara-negara BRICS. Semua ini merupakan pengubah permainan global yang tidak banyak diperkirakan orang di Barat. Awal tahun ini, Malaysia merinci ambisinya untuk bergabung dengan organisasi antar pemerintah tersebut. Thailand dan Vietnam juga termasuk di antara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang menyatakan minat serupa. Di Indonesia, semakin banyak anggota parlemen yang juga tertarik pada BRICS. Keterlibatan Asia Tenggara dapat menjadi pukulan yang sangat keras bagi Presiden AS Joe Biden. Ciri khas era Biden sejak 2021 adalah terciptanya benteng regional terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok dan upaya untuk menggantikan dolar AS dalam perdagangan dan keuangan. Fenomena BRICS merupakan keretakan yang semakin lebar dalam hubungan antara AS dan banyak anggota ASEAN. Hal ini terjadi pada saat Arab Saudi berupaya menghapuskan petrodolar. Riyadh mengintensifkan upaya dedolarisasi karena China, Rusia, dan Iran menentang aliansi lama. Tren mencatat bahwa dalam konteks ini, bagaimana Arab Saudi menyikapi petrodolar tetap menjadi pertanda penting masa depan keuangan yang akan datang karena penciptaannya terjadi 50 tahun sebelumnya.